Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di video pembelajaran seru asik sosiologi. Sebelumnya, kenalan dulu yuk. Aku Rahmawati sebagai Kiki. Aku Syifa Miftahul Amalia sebagai Kiko. Aku Yeremia Santosa Ginting sebagai Koko. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini adalah KD 3.4, menganalisis konflik sosial dan cara memberikan respon untuk melakukan resolusi konflik demi terciptanya kehidupan yang damai di masyarakat. Selanjutnya, indikator ketercapaian kompetensi adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan pengertian konflik sosial. 2. Menelaah faktor penyebab terjadinya konflik sosial. 3. Menganalisis klasifikasi konflik sosial yang ada di masyarakat. 4. Menemukan dampak yang terjadi akibat adanya konflik sosial di masyarakat. Hei, sudah, berhenti berkelahi. Kalian tahu tidak kalau berkelahi itu termasuk konflik loh? Konflik itu apa sih kok? Konflik merupakan serapan dari bahasa Inggris konflik yang berarti percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Kemudian, jika dikaitkan dengan istilah sosial, maka konflik sosial merupakan pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Dengan kata lain, interaksi atau proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau setidaknya membuatnya tidak berdaya. Lalu, apa saja sih kok penyebab terjadinya konflik? Adapun faktor penyebab terjadinya konflik antara lain: 1. Adanya perbedaan antar individu. 2. Adanya perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi yang berbeda-beda. 3. Adanya perbedaan kepentingan antar individu dengan kelompok. Oh, begitu ya. Aku penasaran. Kira-kira apa saja sih macam-macam konflik itu? Aku tahu. Nah, terdapat berbagai macam konflik yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu 1. Konflik individual dan konflik kolektif. Konflik individual merupakan konflik yang terjadi dalam mental atau diri seseorang karena suatu hal. Sedangkan konflik kolektif merupakan konflik yang melibatkan banyak orang serta memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Contoh konflik individual. Orang yang menderita depresi karena terlilit hutang. Contoh konflik kolektif. Konflik antara pedagang dan polisi Pamung Praja. Yang kedua, ada konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik fungsional merupakan konflik yang mendukung tercapainya tujuan organisasi dan bersifat konstruktif. Biasanya konflik ini sangat dibutuhkan dalam organisasi karena dapat memperbaiki kinerja kelompok apabila dikelola dan dikendalikan dengan baik. Sedangkan konflik disfungsional merupakan konflik yang menghambat tercapainya suatu organisasi dan bersifat destruktif atau merusak. Contoh konflik fungsional. Persaingan antara organisasi pramuka dan OSIS di sebuah sekolah yang lantas mendorong masing-masing kelompok berlomba dalam meraih prestasi. Contoh konflik disfungsional, permasalahan perebutan posisi ketua satu organisasi yang berujung di perpecahan pengurus. Yang ketiga, konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal merupakan konflik antara satu pihak dengan pihak lain dalam suatu struktur organisasi yang mempunyai derajat kedudukan yang tidak sama.
Sedangkan konflik horizontal merupakan konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat antara dua pihak atau lebih yang memiliki kedudukan yang sederajat. Contoh konflik vertikal, konflik antara buruh dan majikan. Contoh konflik horizontal, konflik antar umat beragama. Yang keempat, ada konflik realistis dan non-realistis. Konflik realistis merupakan konflik yang berasal dari kekecewaan individu atau kelompok atas tuntutan maupun perkiraan keuntungan yang terjadi dalam hubungan sosial. Kemudian, konflik non-realistis merupakan konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan, saingan yang bertentangan, melainkan dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan. Contoh konflik realistis, karyawan yang mogok kerja untuk meminta kenaikan gaji. Contoh konflik non-realistis, masyarakat yang menggunakan ilmu sihir hitam untuk pembalasan dendam. Wah, ternyata banyak ya macam-macam konflik. Nah, kalian sudah tahu pengertian dan macam-macam konflik. Sekarang, kalian tahu tidak apa saja dampak dari adanya sebuah konflik? Apa itu, Ko? Nah, dampak konflik sosial terbagi jadi dua. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif konflik sosial yang pertama, konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma baru. Lalu, konflik merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Kemudian, konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Keempat, konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau masih belum tuntas ditelaah. Nah, sekarang dampak negatif. Dampak negatif konflik sosial itu ada perpecahan, permusuhan, kekerasan, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham tentang konflik? Semoga materi pembahasan tadi dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian tentang konflik ya. Oke, selamat bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar dan bahagia selalu. Salam sosiologi dari Kiko, Kiki, dan Koko.